Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Aduh, ini hari ini tuh apa ya, pembahasannya bikin aku happy banget gitu, karena jadi terbuka lagi nih gitu. Kalau misalnya aku pribadi ngerasa, oh ini tuh peluang bisnis yang luar biasa loh gitu. Jangan selalu meremehkan bisnis-bisnis yang ngerasa nggak semua orang big size gitu. Justru yang nggak semua orang itu segmentasi pasarnya tepat banget gitu, karena udah jelas gitu ya. Nah, tapi ngomongin tentang pangsa pasar gitu, sebenarnya nggak semua orang juga kadang-kadang pandai untuk mempromosikan sesuatu gitu, sampai akhirnya mungkin banyak dari kita gitu yang sudah mulai berusaha jualan barang online ataupun offline tetap nggak laku. Bukan karena barangnya tidak bagus, karena dia tidak bisa memasarkannya dengan benar. Nah, mungkin Niki punya tips dan trik gitu. Gimana sih Niki cara promosi barang-barang biar akhirnya barang-barang kamu tuh cepet dikenal sama konsumen yang tepat? Sebenarnya awalnya itu kita ngelihat ya, banyak selebgram sekarang ini, banyak tuh yang udah yang badan tuh plus size tuh banyak banget selebgram ya. Nah, untuk masa hari ini tuh ya kita endorse mereka, terus aja banyakin endorse selebgram yang plus size kayak saya ini gitu. Banyakin endorse, terus banyakin promosi, banyakin nanti mereka pakai yang saya endorse itu dipakai lah kan ya, pasti foto sama mereka. Nah, promosi dari situ aja sebenarnya sih. Gitu. Mungkin banyakin item-item barangnya yang seperti tadi Niki bilang ya. Kalau misalnya itemnya cuma setipe gitu, kadang-kadang justru malah orang males gitu. Betul. Tapi kalau banyak aneka orang seneng gitu ya. Oke. Tapi emang benar sih gitu. Itu strategi promosi yang nggak bisa dipungkiri saat ini adalah yaitu promosinya lewat endorsement gitu. Karena kadang-kadang kita ngerasa aduh sayang nih bukan buang uang sih, mengeluarkan uang gitu kan. Saya mengeluarkan barang untuk diberikan ke orang lain, itu kan juga tetap mengeluarkan uang. Dan kita gitu. bayar juga kan. Tapi sebenarnya income yang didapat yang kamu rasain setelah mengendorse orang tuh seperti apa? Ya lebih pasti meningkat kalau misalnya habis di endorse tuh, pasti mereka cari konsumen tuh pasti mencari yang saya endorse gitu. Yang aku endorse tuh pasti dia, ya Kak aku mau baju yang kayak dia dong gitu. Kak aku mau baju yang kayak dia dong, pasti kayak gitu. Itu kalau stoknya lagi banyak, itu sehari aja habis karya nih. Karena kita endorse dia gitu, endorse yang badan plus size itu gitu. Pasti. Nah, kamu seberapa sering kalau ngomongin tentang endorsement? Kamu seberapa sering melakukan itu? Aku kalau endorse tuh tergantung barang. Jadi kalau barangnya udah siap nih, pasti bakalan berjalan cepat nih, berputara cepat gitu, pasti endorse. Gitu. Itu salah satu cara untuk membuat barang jauh lebih laris manis. Iya betul. Nah, ini kedepannya kamu ada rencana untuk bikin sesuatu lagi nggak? Mungkin menjual sesuatu lagi gitu yang lain dari barang-barang? Sempet sih kepikiran pengen baju-baju anak. Iya, karena udah banyak juga baju-baju anak ya sekarang. Dan ngelihat pasarnya juga kayaknya bagus juga gitu kalau baju anak. Pengen sih, cuman belum terlaksana. Tapi mungkin nextnya baju anak ini salah satu yang bakalan pertama kali kamu lakukan. Nah sekarang ini pemirsa TVmu yang pengen membeli barang. Kalau tadi kan kita ngomonginnya kalau mau jualan gini harus gini nih. Kalau mau ngebeli barang, apalagi yang ukurannya plus size kayak gini gitu, kan nggak bisa sembarangan ya seperti kamu bilang kayak gitu. Kamu punya tips gak sih? Gimana caranya biar barang yang dibeli itu cocok di mata pembeli ya? Yang pertama kita lihat dulu nih bahannya tuh seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ukurannya sih, lihat ukurannya, dia lingkar dadanya berapa, diukur dulu gitu. Lingkar pinggulnya berapa, lingkar pinggangnya berapa, lingkar lengannya berapa, itu harus diukur sebenarnya, harus seperti itu. Karena kalau misalkan bajunya muat nih, ternyata lengannya nggak muat, ada yang kayak gitu kan, baju model sekarang ada yang gombrong gitu, yang pasti di lengannya dia nggak muat, tapi ternyata depannya muat. Itu sebenarnya harus sampai sedetail itu, sampai ukur lingkar lengan. Mungkin kalau badan yang
lebih langsing gitu ya. Dia cuman ukuran SML gitu betul. kan. Sedangkan kalau kita ini XL, XXL sampai 5XL gitu. Nah, mereka harus lihat tuh lingkar dada masing-masing gitu. Yang ngepas sama dianya tuh yang seperti apa gitu. Biasanya sih dari situ aja sih. Jadi daripada harus meskipun gitu ya online shopnya Niki menerapkan kalau kamu memang nggak cukup kamu bisa kembalikan, tapi daripada harus mengembalikan lebih baik di awal udah tahu detail tubuhnya nih gitu. Kadang ada yang ngeyel juga Kareni. Udah dikasih tahu nih muatnya seperti ini, ternyata dia kebesaran. Sebenarnya dia muat 2XL nih. Ternyata dia minta 4XL. Ternyata itu besar banget kan ya. Besar banget akhirnya dikembalikan gitu. Kita nggak nerima juga kayak kasihan gitu kan, udah nggak apa-apa gitu, seperti itu sih sebenarnya. Tapi jangan sering-sering kayak gitu juga ya. Jadi kalau misalnya yang mau beli gitu di online shop, ya balik lagi gitu, harus benar-benar detail tahu tubuhnya kita, pakai ukurannya apa. Yang tadi Niki udah jelaskan gitu, jangan cuma detail di badannya, tapi sampai lingkar lengan dan segala macam, lingkar pinggul dan segala macam gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, insya Allah sih aman. Ya kayak gitu. Nah, tapi kamu sendiri tadi kamu bilang barang termahal kamu 190 ribuan, itu apa? Celana jeans. Celana jeans. Kamu kalau sekarang ini kalau untuk bawahan itu yang paling ngehits apa sih? Kulot. Sekarang yang berbadan kecil juga yang langsing juga kulot kan. Banget. Nah, yang gemuk juga mau seperti itu. Pasti mau ikut-ikutan juga pasti. Iya. Jadi kulot di kamu harganya berapa? Kulot di aku cuma 120 ribu. Wah. Tenang. Pemirsa TV nanti aku tetap kasih tahu ini online shopnya apa gitu. Jadi bisa ngecek langsung aja di Instagramnya Niki gitu, karena di situ kamu perputaran produksi barangnya itu berapa lama sekali sih untuk ganti model? Variasi barang mah banyak Kareni. Jadi tergantung selera mereka aja mau yang mana gitu. Tapi itu cepat. Itu nggak nyampe seminggu. Iya, pasti nanti ganti model terus. Kalau bisa ada masuk barang pasti terus aja kayak gitu. Wah. Nggak stuck di situ aja gitu. Jadi lebih banyak pilihan, lebih banyak variasi, pasti lebih banyak pembeli gitu. Nah, wah Niki ini nggak kerasa loh, kita udah 1 jam ngobrol seputar tentang fashion big size. Kenapa enggak gitu? Ternyata benar-benar ya kenapa enggak gitu? Kalau Niki bisa, harusnya kita semua juga bisa. Jadi bagi pemirsa TV-mu yang pengen usaha, pengen jualan, mungkin fashion plus size atau big size ini bisa jadi salah satu item fashion yang bisa kamu jual gitu. Karena balik lagi aku ngingetin gitu, wah ini tren fashion yang peminatnya banyak, segmentasinya jelas gitu, banyak yang mencari-cari juga karena nggak semua mall menyediakan barang-barang yang oke gitu. Jadi selama kamu punya barang yang oke, kayak punya Niki, kayak di belakang, kayak di depan ini oke, saya yakin pembelinya juga banyak. Niki makasih ya sudah datang ke acara kita di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan bosan kalau nanti suatu saat aku undang lagi, mungkin kita bakalan ngobrol tentang fashion anak ya tadi kamu bilang. Karena kedepannya kamu membuka itu, dan semoga usaha kamu ini terus jalan sampai kapanpun juga dan terus maju, bahkan nanti mungkin kamu udah punya outlet, kita bisa main ke sana juga ya. Nah, pemirsa TV-mu juga terima kasih udah menyaksikan kita di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan bosan untuk nonton podcast TV Show setiap hari Senin sampai Minggu di jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.